Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya. Dan untuk video kali ini di sini mohon maaf ya nak, karena sekarang di sini saya sedang pelatihan. Jadi untuk pertemuan tatap muka bimbel kali ini di sini saya membuat video ya. Dan kemarin di pertemuan pertama saya sudah memberikan materi ya yang berkaitan dengan pengenalan Photoshop. Dan sekarang kita akan coba sharing saja ya mengenai Photoshop ini, walaupun kalian sebetulnya sudah belajar juga tentang Photoshop. Tapi untuk bimbel ini kita akan mengulas kembali tentang pembelajaran sebelumnya tentang Adobe Photoshop ya. Oke, sekarang di sini saya akan buka aja modul tentang Adobe Photoshop. Dimana di sini yang pertama, kalau misalnya kalian tahu Photoshop ya, di sini adalah aplikasi ya dari Adobe ya. Jadi aplikasi Photoshop ini fungsinya sangat banyak sekali. Kalian bisa membuat desain, kemudian editing foto, bisa juga membuat animasi ya. Jadi di sini banyak sekali fungsinya, dan di sini adalah tampilan Photoshop ya, yang mungkin kalian juga sudah tahu. Cuma di sini untuk sampel yang di sini adalah ada Photoshop versi yang lama itu ya. Kalau misalkan yang saya di sini ini versi yang lama juga sih, sama CS6 ya. Tapi tidak apa-apa, hampir sama saja ya untuk si tampilannya. Dimana yang pertama di sini kalau misalkan kalian lihat ada title bar ya, di sini judulnya ya. Jadi ada tulisan Adobe Photoshop, kemudian ada menu bar, di sini ada file, edit, image, layer sampai help ya. Kemudian di sini ada option bar. Di sini ini adalah option kalau misalnya kita mengklik salah satu tools yang ada di sini. Dan ini namanya adalah toolbox ya. Jadi di sini peralatan kalian untuk membuat desain, apakah untuk mengedit foto, ada di sini ya peralatannya. Kemudian berikutnya di sini ada active image ya. Di sini ada active image ini. Kemudian berikutnya di sini adalah palette. Ya, kalau misalnya kita lihat di sini hampir sama saja ya. Tadi di sini ada palette, kemudian di sini ada toolbox ya. Kita perbesar supaya kelihatan. Kemudian di sini ada option, di sini ada menu bar ya. Cuma perbedaannya dari yang versi sekarang dan versi yang dulu, mungkin di sini kalau untuk versi yang sekarang itu atau yang CC gitu ya, Adobe Photoshop CC, di sini sudah ada workspace ya yang sudah disiapkan oleh si aplikasinya ya. Contoh di sini ada essential, ada new in CS6, painting ya, berarti untuk digital painting ya, fotografi untuk editing foto, tipografi kalau misalnya kalian ingin membuat desain-desain yang berhubungan dengan huruf gitu ya. Nah, berikutnya di sini ada title bar yang pertama ya, mungkin tadi kalian sudah lihat di sini. Kalau misalkan di versi CS6 itu tidak ada title bar ya. Kemudian berikutnya di sini ada menu bar yang tadi di dalam klik file itu dia ada new, open, browse, open as object dan lain-lain ya. Mungkin nanti kalian juga sudah membaca ya tentang materi ini. Kemudian ada edit. Di sini udah ada banyak juga, rendo, paste, step forward, step backward, pad, cut, copy, dan lain-lain ya, banyak. Kemudian di sini juga ada image ya, biasanya image ini untuk mengedit gambar yang sudah dimasukkan di Photoshop ya. Ketika kalian klik objeknya baru dia akan aktif nih, ada adjustment, duplicate, fly, image, calculation, dan lain-lain ya. Kemudian di sini juga ada layer ya. Jadi di atas sini ada layer. Ini juga banyak, mungkin kalian bisa lihat saja di sini udah banyak banget. Walaupun saya juga sama masih belajar ya untuk penggunaan layer itu. Kemudian ada select ya, atau seleksi ya. Biasanya kalau di select itu ketika kita seleksi biasanya suka ada tanda kotak-kotak gitu kan. Itu bisa kalian select, deselect, atau reselect, inverse, atau kebalikannya, dan lain-lain ya. Mungkin nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian di sini juga ada filter. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini ada filter. Di sini cuma ada banyak ya filter yang bisa kalian gunakan. Contoh di sini ada blur, distort, noise, pixelate, render, sampai di sini other ya, banyak ya. Nah, di sini saya belum memasukkan jadi belum aktif gitu. Kemudian ada view untuk tampilan ya. Di sini kalian mau tampilannya mau seperti apa? Di sini apakah modenya CMYK, apakah sand flat, magenta flat, yellow ya, atau misalkan black flat ya. Di sini kalian bisa coba, walaupun biasanya yang kita gunakan kalau nggak CMYK ya RGB biasanya seperti itu ya. Kemudian berikutnya di sini juga ada window. Nah, kalau misalnya kalian lihat di window, di sini pun ada banyak ya. Ada workspace sama kayak tadi, atau area kerja ya. Kalian bisa pilih sama dengan yang ada di sini. Kemudian extension ini saya belum pernah coba ya.
Kemudian di sini ada action, brush preset, channel, karakter. Ya, ini kalau misalnya kalian ingin mengeluarkan menu ya, yang ada di sini. Nih, ada nih. Kemudian di sini juga ada paragraf. Nah, ini jadi window ini untuk menampilkan menu-menu yang tidak ada di sini ya. Jadi ditampilkan. Nanti dia akan checklist ya. Jadi kalau misalkan yang udah checklist berarti dia sudah nampil di tampilan area kerja Photoshop kalian seperti itu. Kemudian kita lanjutkan lagi. Di sini ada help, otomatis help itu untuk pertolongan ya. Kalau misalkan kalian bingung, walaupun bahasanya Inggris, nggak tahu kalian ngerti nggak tahu enggak, saya juga nggak tahu ya. Pokoknya intinya help ini untuk pertolongan kalau misalkan kalian sedang dalam masalah. Nah, berikutnya di sini ada option bar ya, option bar. Nah, ini option bar ya. Kalau misalkan kalian klik si tool, otomatis dia option bar-nya akan menyesuaikan dengan tools yang kalian gunakan seperti ini. Ini agak berbeda kan. Nah, jadi sesuai tools yang kalian aktifkan ya. Kalau misalkan kalian aktifkannya eraser atau penghapus ya, kalian nanti settingannya berarti cuma mode, opacity, flow gitu ya. Kalau teks berarti di sini ada font, tipe, ukuran, kemudian paragraf seperti itu. Jadi ini tergantung dari tools yang kalian gunakan. Kemudian berikutnya toolbox. Nah, untuk toolbox ini mungkin kalian sudah tahu juga ya, bahwa di sini ada move tool, ada rectangular, kemudian ada lasso, quick selection, sampai di bawah ini ada zoom tool dan hand tool ya. Di sini toolboxnya sangat banyak, mungkin nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, di sini detail dan fungsi toolbox ya. Nah, di sini ada juga penjelasannya ya, bahwa di sini ada yang pertama rectangular mark Q ya. Oke, sekarang kita coba ya. Ternyata di pertemuan pertama sudah ada prakteknya di sini. Nah, ketika kalian membuat dokumen baru, pastikan di sini kalian masukkan nama filenya apa nih, misalkan contoh latihan. Kalau misalkan kalian desain atau edit foto boleh ya. Kemudian di sini preset, yang pertama ada International Favor, default Photoshop ya, ukurannya cuma 7x5 inch. Kemudian US paper, ada letter, legal tabloid. Kalau misalnya kalian ingin menggunakan kertas ukuran A4 ya, kalian bisa gunakan International Favor. Kemudian ada foto ya, kalau misalnya kalian mau ngedit foto. Web, kalau misalkan kalian mau mendesain web ya. Mobile device, kalau misalkan kalian ingin membuat desain mobile ya, aplikasi mobile. Kemudian di sini ada film and video, kalau misalnya kalian ingin membuat desain untuk film atau video ya. Dan yang terakhir adalah custom, kalau misalnya custom jika kalian ingin membuat ininya ukurannya sesuai kebutuhan kalian ya. Kemudian di sini ada wide, seperti biasa wide itu untuk lebar ya. Kemudian di sini ukurannya pixel. Kemudian di sini ada height itu berarti tinggi ya. Di sini juga sama ukurannya pixel, dimana pixel itu kan dot per inch ya ininya. Nah, kalau misalnya kalian ingin rubah, kalian bisa rubah. Ketika kalian ingin membuat desain, contoh desain banner ya, biasanya kan banner itu ukurannya meteran ya. Nah, kalau misalnya kalian ingin menggunakan atau membuat desain banner yang ukurannya 1 meter, 2 meter, kalian bisa gunakan ukurannya menjadi sentimeter ya, biar untuk mempermudah. Contoh lebarnya 1 meter, misalkan tingginya setengah meter ya. Karena di sini ukurannya senti ya, berarti kalau misalkan membuat 1 meter berarti 100 cm seperti itu. Kemudian tingginya karena mau setengah meter jadi 50 cm. Dan untuk resolusi kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Dan di sini untuk membuat resolusi ya, untuk kebutuhan resolusi, kalian yang pertama harus kalian lakukan adalah ukuran desain kalian besar apa tidak gitu ya. Kalau misalkan ukuran desainnya akan kalian buat itu cukup besar, contoh misalkan 5 kali 2, misalkan 5 meter kali 3 meter, itu saya sarankan resolusinya kalian gunakan yang 72 saja ya, supaya nanti tidak berat dalam proses desain ya. Kecuali komputer yang atau laptop yang kalian gunakan itu sudah bagus ya, tidak apa-apa ya, mau 100 juga mau 300 juga sih tidak apa-apa. Cuma bagi yang komputernya atau laptopnya kurang speknya, saya sarankan resolusinya diperkecil saja. Kemudian di sini berikutnya ada color mode ya, dimana di sini yang pertama ada bitmap, grayscale, RGB, CMYK, LED color. Nah, ini
kalau misalkan kalian ingin membuat desain yang sekiranya akan dicetak, biasanya di sini gunakan yang CMYK atau Cyan, Magenta, Yellow, Black. Karena biasanya untuk tinta yang digunakan untuk percetakan adalah 4 warna tersebut gitu ya. Kalau misalkan kalian ingin mendesain untuk kebutuhan desktop atau tampilan saja di monitor, apakah itu video, kemudian apalagi untuk HP gitu ya, kalian bisa membuat desain dengan format RGB ya. Pertanyaannya di sini, ketika kalian ingin membuat desain percetakan, boleh nggak misalkan kalau misalkan pakai RGB? Ya tidak masalah ya. Kalau misalkan kalian menyetak nih, saya pilih RGB, ya nggak masalah sih. Cuma nanti kemungkinan ketika dicetak warna yang dihasilkan ketika sudah dicetak mungkin agak sedikit berbeda, seperti itu aja sih ya. Oke, berikutnya di sini background white ya, atau background color atau transparan, itu disesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Kalau white berarti putih, kalau background color berarti sesuai warna background ya. Kemudian di sini transparan yang berarti transparan, nggak ada. Kemudian di sini warnanya ada 8 bit, 16 bit dan 32 bit. Nah, di sini untuk color mode semakin besar jumlah bit yang dipilih oleh kita, maka akan semakin banyak juga jumlah warna yang dihasilkan. 1 bit itu biasanya 1024 warna ya. Nah, kalau misalkan 8 bit berarti 1024 dikali 8 warna ya. Kalau misalkan 16 bit berarti 1024 dikali 8, oh iya kalau nggak salah itu ya. Jadi ini disesuaikan dengan jumlah bit gitu. 1 bit itu ya kalau nggak salah ya, seperti itu. Apakah 256, apakah atau berapa tadi yang tadi ya, saya lupa lagi gitu ya. Pokoknya silakan kalian cari, intinya semakin besar bit berarti warnanya semakin banyak, seperti itu. Kemudian di sini ini kalau misalnya kalian ingin menggunakan color profile ya, di sini kan ada banyak ya jenis kamera. Kalau misalnya kalian mau menggunakan boleh ya, kalaupun misalkan tidak juga tidak apa-apa gitu ya. Oke, kita coba aja buat ya, atau kita tarik aja satu gambar, karena tadi untuk prakteknya itu adalah gambar ya. Oke, saya tarik gambar seperti ini. Di sini yang pertama adalah Mark Q ya. Di sini berfungsi untuk menyeleksi objek pada pola persegi 4 kali baris tunggal, kolom tunggal. Nah, jadi gini ya. Sekarang kita lihat. Nah, kalau tadi sih bisa digeser tuh, jadi kepotong ya. Jadi fungsinya untuk menyeleksi ya. Di sini marker itu ada banyak. Ada yang kotak, ada yang bulat. Ya. Kalau misalnya pengen pindahin seperti ini, kalau misalnya kita menggunakan yang move tool di sini kan kepotong itu ya, mark Q. Kemudian di sini sing row seperti ini ya. Nah, ini nggak tahu ya kenapa seperti ini, saya pindahin nggak bisa ternyata. Berikutnya di sini seperti ini, coba hapus ya, nggak bisa. Jadi intinya rectangle aja ya, bisa terpotong seperti ini. Ini yang dengan menggunakan Mark Q tool ya. Jadi untuk menyeleksi dengan bentuk kotak ataupun bulat gitu ya, terserah kalian itu mau seperti apa. Kemudian kan ini aktif nih, bagaimana cara untuk menonaktifkannya? Nah, diklik kanan, pilih deselect ya. Saya ulang lagi, klik kanan, deselect. Kalau misalkan kita ingin menseleksi kebalikannya, select inverse ya, atau kebalikannya select inverse, maka kebalikannya yang tadi yang sebelah sini. Oke, kemudian saya deselect lagi ya, atau dengan menggunakan Ctrl D sama aja. Berikutnya di sini adalah lasso tool ya. Di sini lasso ada 3 nih, lasso, poligonal, magnetik. Lasso mana lasso? Oh, yang ini ya. Nah, di sini kalau misalkan lasso tool berarti kalian ingin menyeleksi sebagian saja. Contohnya seperti ini. Ini manual ya, seperti ini.
Nah, ini lasso tuh. Kemudian yang kedua di sini polygon lasso tuh. Kita coba. Oh, ini menggaris ya. Salah aja ya. Nah, yang terakhir di sini adalah magnetic lasso tuh. Saya tekan Ctrl D ya. Nah, kalau magnetic biasanya otomatis tuh, langsung kita tinggal mengarahkan saja si kursornya ke si bentuk awan. Dia biasanya langsung membuat padnya sendiri ya, atau garisnya ya, menyesuaikan dengan si awan ya. Tapi kita harus menyesuaikan dengan si bentuk si awan gitu ya. Nah, kita sambungkan lagi ke awal. Nah, seperti itu ya. Itu adalah magnetic lasso tool. Nah, berikutnya di sini ada quick selection tool sama magic wand ya. Sekarang kita Ctrl D lagi atau di select. Nah, di sini karena Photoshop itu biasanya menyeleksi objek ya. Jadi di sini banyak banget untuk menyeleksi. Yang pertama quick selection tool ya. Kalau quick selection tool kalian tinggal seleksi aja. Nah, seperti ini, tahan mouse-nya, otomatis langsung terseleksi semua ya. Kemudian di sini kita diselect lagi. Jadi diselect selain lewat tadi bisa juga seperti ini ya. Nah, berikutnya di sini kita klik di segitiga yang kecil ini, pilih magic wand tool. Nah, kalau magic wand tool berarti dia hanya menyesuaikan sesuai dengan warna ya. Dan untuk magic wand tool ini kalian bisa atur di sini toleransinya. Kalau misalkan dia pengen warnanya itu lebih sesuainya lebih kecil ya berarti kalian perkecil. Tapi kalau misalkan kalian besarin, contoh nih. Yang pertama saya menggunakan magic wand tool tadi kan 32. Seperti ini, cuma segini yang terseleksi. Sekarang di sini saya akan gunakan 50. Masih sama ya. Sekarang saya coba lagi 100. Nah, di sini semua objek yang sekiranya ada warnanya yang hampir sama dengan ini dia langsung terseleksi gitu ya. Jadi toleransinya semakin kecil toleransi maka akan semakin kecil yang terseleksi. Jadi dia menyesuaikan warna yang sama saja gitu ya. Kalau misalkan toleransinya besar maka warna-warna yang mendekati dengan warna yang kita klik akan terseleksi seperti itu. Berikutnya di sini ada crop ya. Ya mungkin kalian crop ini sudah ya tahu, yang nggak usah jelasin. Nah, ini cropnya untuk memotong bagian ya. Contoh kita ambil segini misalkan, checklist aja, udah ke crop gitu ya. Kita Ctrl Z, kita diselect ya. Kemudian slice, membuat gambar menjadi beberapa bagian. Nah, biasanya untuk slice ini, yang ini untuk memotong ya, seperti ini. Nah, kita coba geser. Nah, biasanya slice ini digunakan kalau misalnya kalian ingin mendesain web ya. Kebetulan di sini nggak bisa. Nanti ketika kalian format save web as nanti si gambarnya akan terpotong dia ya. Cuman di sini kebetulan nggak bisa nih, belum saya praktekkan itu ya. Nanti coba kalian praktekkan. Jadi ketika kalian menyimpan nanti save for web, salah di sini. Nah, nanti dia akan terpotong 1 2 3 itu save di sini. Nanti kalian coba ya supaya nggak penasaran. Namun di sini saya tidak praktekkan. Jadi kalian coba aja sendiri nanti. Ini juga sama ya. Nah, di sini berikutnya retouching ya. Tombol untuk menyunting, retouching. Yang pertama adalah spot healing brush untuk menghapus noda cacat pada gambar yang mengklik bagian gambar yang bernoda. Kita cari ya. Foto apa ya? Wajah. Ya siapa nih? Kita cari dulu gambarnya supaya bisa dijadikan sampel juga ya. Wajah jerawat.
dikit. Kalau kebanyakan juga takut ya, ngeri. Aduh, ya mungkin aja deh. Walaupun agak kurang enak dilihat sebetulnya. Sekarang kita Ctrl Alt Z. Nah, di sini saya sudah memasukkan gambar. Sekarang kita coba retouching dengan menggunakan apa yang namanya tadi, spot healing brush. Nah, hilang nggak? Kita klik aja ya caranya. Kita perbesar. Nah, bisa dengan menggunakan kurawal ya yang ada di keyboard. Nah, jadi hilang. Bekas jerawat ataupun komedo ini jadi hilang ya, komedanya diperkecil. Sayangnya kalau yang aslinya nggak bisa ya, ini cuma untuk editing aja, untuk edit foto gitu ya, biar bagus fotonya. Nah, seperti itu. Jadi ini fungsinya untuk retouching ya di sini. Kemudian di sini healing brush, menutup noda dengan cara Alt, klik gambar area yang masih baik, klik area yang bernoda. Oh, hampir sama dengan yang tadi ya. Yang mana tadi toolsnya? Healing brush. Nah, jadi misalkan kita ambil, tekan Alt, pilih yang di sini, kemudian kita pilih tuh. Jadi mengambil area yang tadi. Itu ya, sama saja. Cuma areanya kita yang tentukan. Kalau misalkan untuk yang ini, yang tadi otomatis lah. Kemudian di sini untuk menutup noda dengan cara mengambil area gambar lain untuk menutup area yang bernoda. Nah, ini untuk patch ya, yang ketiga. Mana patch? Nah, misalkan kita ambil bagian ini. Kemudian mana ya? Nggak bisa ya, kita klik lagi. Nah, oh jadi kayak gitu ya. Disuruh ini. Kebalik ya, jadi ini dulu yang diseleksi, kayak ini, kayak yang ada di sini. Nah gitu ya, jadi berubah dia. Caranya pertama cari yang kotornya dulu, kita tarik, nyari yang bagus. Nah, dia otomatis menyesuaikan seperti itu ya. Berikutnya di sini red eye. Nah, red eye berarti kalau misalkan kalian ketika difoto kan biasanya suka ada mata merah tuh. Kita cari ya red eye. Keren banget. Mata merah ini ya. Kamera foto. Nah, biasanya kan gini nih. Suka ada yang matanya merah. Sekarang kita coba ya. Ini kita hapus aja ya, kurang enak dilihat. Nah, kita gunakan red eye. Nah, red eye. Red eye, kita klik. Nah, jadi si matanya langsung berubah jadi hitam. Itu gambarnya tinggal diklik saja ya. Kemudian clone stem, ya mungkin kalau clone stem kalian udah tahu ya, hampir sama dengan yang tadi. Ada clone stem. Misalkan saya tekan si apanya ya, kira-kira yang di clone. Contoh deh matanya ya, amit-amit. Tekan Alt, klik, kemudian saya tinggal seperti ini, maka otomatis nanti si matanya akan muncul di sini. Nah, oke, gitu ya. Itu untuk clone stem.
pattern stem ya, berarti pattern ya. Eraser untuk menghapus. Nah, sekarang kita coba eraser ya. Oke. Berikutnya adalah eraser di sini. Biasa di sini eraser bisa kalian atur ukurannya dengan menggunakan kurung kurawa di keyboard ya. Kurung kurawa tutup, kurung kurawa buka ya. Ini tinggal dihapus aja gitu ya. Yang kedua di sini background eraser. Ada perbedaannya apa nih? Yang terakhir di sini magic eraser ya, berarti dia menyesuaikan dengan warna yang mendekati ya, seperti itu. Oke, untuk eraser mah bisa ya, gampang, tinggal dihapus aja. Kemudian berikutnya di sini blur. Ya. Di sini untuk blur ini ada serpent. Jadi untuk ngeblurkan ya, di sini blur, serpent untuk menajamkan, smooth untuk memberi efek seperti gosokan ya. Sekarang kita cari apel. Jangan apel. Apa? Kita lihat dulu. Nah, saya copy saja gambarnya. Yang pertama di sini kita pilih blur. Di sini ukuran saya perbesar seperti biasa dengan menggunakan kurung tutup kurawa. Kemudian saya blur. Di sini ada strength ya, untuk kekuatannya. Di blur. Nah, dia jadi agak ngeblur tuh. Ya. Berikutnya di sini kita akan coba lagi. Nah, akan kita pertajam dengan serpent. Nah, kita perbesar. Kita coba pertajam. Nah, kalau tadi ngeblur, sekarang dia pertajam. Di sini biasa laptopnya nge-lag ya, karena dia dipertajam jadi seperti ini. Nah, kelihatan kan jadi tajam. Nah, ini kan blur nih. Saya pertajam. Nah, berikutnya di sini satu lagi smooth tool. Besar ini bisa kalian tarik tuh seperti ini ya, fungsi smooth tool. Untuk apa ya tadi fungsinya? Memberi efek seperti gosokan. Oh, gitu ya, smooth tool. Berikutnya di sini adalah dot ya, mencerahkan atau memutihkan bagian gambar yang tampak gelap. Oke, sekarang kita coba ya di sini. Biasanya sih kalau kulitnya hitam berarti jadi agak gelap ya. Kita cari gambarnya di sini. Wajah. Yang ada bagian gelapnya. Kita coba saja ya. Wajah. Kita coba copy. Sini kita delete dulu. Nah, di sini kita akan gunakan touch ya. Kita klik. Kita lihat apakah dia memutih. Nah, lihat ya, jadi agak putih kan. Tuh, seperti itu. Tadinya agak gelap, kopinya saya putihin. Itu ya. Jadi dengan menggunakan yang tadi, dodge yang tadi ya, semakin banyak kalian gosokkan semakin putih itu bagiannya. Tapi jangan terlalu mencolok juga ya, jadi kayak panu nanti. Berikutnya di sini burn untuk menggelapkan bagian yang tampak terang. Ya, ini berarti lawan dari yang tadi ya. Kemudian spawn untuk menambahkan atau mengurangi tingkat kontras warna saturasi pada gambar. Menambah atau mengurangi spawn ya. Kita coba aja. Ini untuk kebalikannya jadi agak gelap ya. Kalau efek shadow di mata misalkan kayak suka bergadang, dihitemin bisa ya. Kemudian berikutnya di sini spawn, kita coba. Di sini kalau misalnya kita lihat saturasinya atau warnanya jadi berkurang ya. Jadi di sini bisa kalian menggunakan spot ya. Berikutnya
Di sini brush, ya mungkin kalian sudah bisa ya menggunakan brush. Kita coba pakai brush. Nah seperti ini brush. Kemudian nggak usah ini ya, story brush, berarti brush ini masih brush. Berikutnya di sini adalah gradient ya, langsung pindah aja ke warna supaya lebih cepat. Di sini warna yang kita gunakan adalah dua warna, hitam putih. Kalau misalnya kalian ingin menggunakan, caranya adalah bisa buat layar baru, tarik aja. Nah, kalau misalnya kalian merubah warnanya, kalian tinggal klik aja di sini warna apa nih, foreground sama yang bawah ini background ya, kalian rubah ya otomatis. Kemudian kalau misalkan ingin radial atau apa namanya, di sini ada beberapa pilihan ya, radial, kemudian angle, reflect sama diamond ya. Ini disesuaikan aja dengan kebutuhan kalian gitu ya. Warnanya juga disesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Tuh, seperti itu. Berikutnya di sini paint basket. Nah, bedanya gradient dengan paint basket ya di sini. Kalau gradient berarti lebih dari satu warna, kalau basket berarti cuma warna solid saja. Gitu ya. Buat layar baru, pilih warna, tembak ke sini. Nah, kemudian di sini ada juga pen tool. Pen tool selection. Nah, oke, pen tool dulu ya. Kalau pen tool ya berarti untuk menggambar ya. Contoh misalkan di sini saya akan hilangkan dulu. Pen tool juga bisa digunakan untuk seleksi. Kalau saya sih biasanya kalau di Photoshop gunakan untuk seleksi gitu ya. Contoh seperti ini. Klik kanan, make selection. Oke. Kemudian klik kanan, pakai ini ya, marquee tool ataupun misalkan magic wand tool, klik kanan, layar pihak copy. Nah, otomatis nanti tercopy gitu ya. Itu untuk pen tool ya, untuk menggambar. Kemudian kita edit ya. Kemudian di sini ada delete anchor. Nah, di sini nih pen tool ada plus ada minus. Kalau plus ya berarti untuk menggambar, kemudian ditambahin ya. Kalau minus ya berarti untuk menghapus si titik gitu ya. Ini kan kalau ini untuk nambah nih, tadinya kan di sini datar, ditambah plus, jadi bisa kalian atur. Kalau misalkan yang minus berarti yang tadinya di sini ada titik, jadi nggak ada titik gitu ya untuk menghapus. Kemudian di sini ada convert anchor point ya, berarti ini untuk mengatur si anchor pointnya. Dan yang terakhir di sini ada path selection, ini untuk memindahkannya. Kemudian yang ini direct, ini untuk mengatur si titik-titiknya. Lengkap ya, udah lengkap banget itu di situ. Contoh di sini saya akan membuat garis seperti ini. Nah, dimana tadi kursornya banyak banget ya. Tuh, di sini ada convert point. Nah, ini bisa diatur ya. Saya mau dibelokin. Kemudian untuk yang plus tambah titik, jadi nambah titiknya. Kemudian untuk yang minus, berarti dia menghapus. Tuh, itu. Kalau misalkan kalian mau delete aja ya. Tuh, habis. Berikutnya di sini ada text tool. Nah, mungkin saya rubah jadi poloskan dulu aja. Saya bergunakan warna ini. Kemudian text tool di sini ada beberapa pilihan. Horizontal, yang pertama di sini warna akan saya rubah menjadi warna putih. Di sini saya menggunakan tulisan multimedia. Ya, untuk tadi horizontal, sekarang vertikal. Ini untuk vertikal. Kalau misalnya kalian ingin merubah ukurannya kembali, tekan T aja. T, kemudian kita perkecil seperti ini. Kemudian berikutnya di sini ada type mask tool. Nah, ini saya juga belum nyoba nih. Nah, berarti di sini kalau mask tool berarti harus ada objek lain ya.
nggak bisa gitu ya. Mungkin nanti harus dipelajari lagi ya, PR buat kalian nih. Gunakan Max Tool. Kemudian di sini setelah tadi berikutnya ada shape ya, atau bentuk nih yang terakhir. Kalau bentuk yang mungkin kalian juga tinggal pilih saja di sini. Nih. Di sini ada bentuk yang bisa kalian pilih. Di sini warna fill, ini warna stroke ya. Fill itu berarti warna dalam ya, stroke warna garis. Contoh warna garis saya rubah menjadi kuning ya. Klik. Nah, kita rubah jadi kuning. Nah, di sini. Untuk ketebalannya bisa diatur di sini. Ini warna fillnya. Oke, seperti itu. Kalau bentuknya lain juga sama, tinggal klik aja, pilih buat. Kalau misalkan ingin custom shape bisa dipilih custom shape di sini, dan di sini ada banyak pilihan untuk custom shape ya. Kalau misalkan kurang banyak, kalian pilih aja, nanti di sini ada banyak nih, pilih all, nanti akan muncul banyak itu ya. Oke, seperti itu ya. Mungkin untuk pertemuan tatap muka ya, sebetulnya ini untuk tatap muka, namun dikarenakan saya masih pelatihan jadi belum bisa. Mungkin cukup sekian ya untuk pertemuan bimbel kali ini. Semoga kalian ada gambaran atau bisa mengingat kembali materi sebelumnya tentang Adobe Photoshop. Nanti kita akan lanjutkan lagi di pertemuan keempat ya, minggu keempat, itu kita lanjutkan kembali untuk prakteknya. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.